Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Silviani Jadi. Saya biasa dipanggil Silvi. Saya mahasiswa dari Unika Santi Palu Sulteng. Dan sekarang saya berada di tempat magang, tepatnya di Sekolah Dasar Impres Barang di Kecamatan Cibar. Oke, pada kesempatan ini saya mengangkat salah satu masalah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SD Impres Barang selama saya melakukan PPL atau melaksanakan magang 2. Dari tugas ini, masalah yang saya angkat dari selama saya bermagang di SD Barang itu berkaitan dengan analisis kurangnya minat belajar siswa dalam membaca. Baik, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tempat saya magang itu berjalan dengan baik. Mulai dari persiapan kegiatan belajar mengajar, guru menyiapkan RPP pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada persiapan guru ini, persiapan guru kelas tidak membedakan antara siswa yang bisa membaca dan siswa yang tidak bisa membaca. Kegiatan ini saya lakukan tepatnya di kelas 3 sekolah dasar di kelas 3B. Oke. Laksanaan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas 3B di SD Impres Barang berlangsung cukup antusias ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa yang mengalami kesulitan membaca dengan perintah atau kegiatan diberikan guru. Oke, berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan di kelas 3B kemarin di SD Impres Barang, siswa yang mengalami kesulitan membaca disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama itu pengelolaan kelas yang kurang efektif. Yang kedua itu faktor inteligensi, dan yang ketiga itu faktor emosi. Wawancara yang dilakukan tentang kesulitan membaca pada siswa kelas 3B menunjukkan bahwa satu faktor penyebab siswa kelas 3B yang dalam kesulitan membaca sangat beragam. Banyak di dalamnya karena faktor inteligensi, sosial ekonomi, emosi, dan lain sebagainya. Pemaparan tentang kesulitan membaca yang lain siswa kelas 3B adalah sebagai berikut. Siswa kelas B yang bernama Lose Adityon Jahabut atau biasa dipanggil dengan Adit. Saya meneliti atau melakukan observasi berkaitan dengan salah satu siswa di kelas 3B yang bernama Adit. Adit adalah salah satu siswa yang mengalami kesulitan membaca. Adit rajin untuk menulis, tetapi dia tidak tahu membaca tulisan itu. Tulisan sendiri dia tidak bisa baca. Terkadang dalam buku juga Adit tidak bisa membaca. Hal ini terlihat ketika ia membaca sebuah dongeng dalam buku berkaitan buku tematik kelas 3. Oke, dalam buku tematik dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adit adalah anak seorang petani. Setiap hari orang tuanya pergi ke kebun dan perginya pagi dan pulangnya juga sore. Mereka tidak sempat untuk membimbing Adit dalam proses belajar di rumah karena mereka tidak ada waktu. Waktunya mereka itu hanya untuk pergi berkebun. Oke. Orang tua Adit tahu bahwa anaknya mempunyai kesulitan dalam membaca, tetapi tidak ada pandangan khusus yang di dalam kesulitan membaca itu dari kedua orang tua. Orang tua Adit bahkan menyerahkan sepenuhnya pembelajaran
matematik ini pada adik sepenuhnya menyerahkan kepada sekolah. Oke. Lebih khusus ke wali kelas, penyerahan tanggung jawab dalam proses pembelajaran ini lebih khususnya itu berkaitan dengan wali kelas. Itu yang diharapkan oleh orang tua adik, sehingga dia tidak mengharapkan dari diri sendiri bahwa pembelajaran berkaitan dengan kesulitan membacanya bisa diajarkan di rumah, karena pemikiran mereka bahwa untuk meningkatkan hasil belajar dari anak saya, itu saya serahkan atau saya berikan kepada pihak sekolah. Yang kedua, berkaitan dengan upaya guru dan sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan di sekolah dasar Interes Parang, khususnya di kelas 3B, guru dan sekolah sudah menerapkan berbagai upaya dan berbagai metode yang digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa atau analisis belajar siswa berkaitan dengan membaca. Oke, yang pertama itu guru menggunakan berbagai metode di kelas 3B. Konsep atau tekanan. Pertama, guru menggunakan berbagai metode yang mengandung konsep atau konkret. Yang pertama itu seperti meja, kursi, dan juga buku dan lain sebagainya. Dan konsep abstrak, misalnya itu udara, angkasa, dan lain sebagainya. Siswa menyusun kata-kata tersebut menggunakan kalimat yang arti. Guru juga menyajikan kata-kata yang mempunyai konsep lebih dari satu. Yang kedua itu upaya guru untuk mengatasi kesulitan membaca siswa kelas 3B. Pada jam tambahan yang kedua, menggunakan metode seperti metode menyajikan gambar, metode menyiapkan gambar, cerita dongeng, dan juga ada upaya guru yang berikut itu, mereka menyiapkan metode misalnya itu metode menggambar, cerita dongeng, dan lain sebagainya. Guru juga selalu berusaha memberikan masukan berkaitan dengan proses pembelajaran dengan baik dan membimbing siswa yang masih dalam kesulitan membaca. Teman-teman, itu saja hasil dari permasalahan yang saya angkat dari tempat saya magang berkaitan dengan analisis membaca siswa di kelas 3B. Kurang dan lebihnya saya terima kasih.